kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya, Oma Esther paling senang menyanyi. Ia paling bersemangat dan paling cepat unjuk gigi jika diminta bernyanyi. Nising siwo coyek wowosone. Di usia senjanya, suara Oma Esther memang masih lantang dan nyaring. Maklum, Oma Esther adalah mantan anggota paduan suara gereja. Nenek 61 tahun ini juga katanya rajin latihan. Waktu muda nyanyi di panggung pernah, tapi tidak sebagai solo, sebagai kur begitu. Hobinya nyanyi dan menggambar, tapi menggambarnya sekarang stop karena banyak sampah. Kertasnya jadi sampah, dikumpul-kumpul melulu, nggak mau. Jadi tinggal menyanyi, sambil belajar menyanyi, sambil joget-joget. Semua lagu sebetulnya saya sukai, tapi memang suara saya seperti sopran begitu ya, soprano ya. Jadi ada lagu-lagu yang tertentu yang cocok begitu. Seperti misalnya You Raise Me Up yang tadi saya nyanyiin, lalu White Christmas begitu. Esther Sumiartih Tanumiharja adalah penghuni Panti Werda atau Panti Jompo Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat. Ia yang paling antusias menyambut kedatangan kami. Bersemangat ia mengenalkan para penghuni panti dan seorang sahabatnya. Ini Teresia, ya banyak dia menolong Esther. Misalnya dia kan suka memasak, dia pernah bikinin Esther kentang goreng kentang goreng, sambal goreng kentang. Terus Nancy bikinin crostik. Kalau orang lain bayarnya 150. Esther boleh bayar 50 saja. Lalu bagaimana Oma Esther bisa tinggal di sini? Aku tidak punya anak, tidak punya rumah, tidak punya suami. Dulu gereja adik aku pernah berkunjung kemari. Lalu ada fotonya yang dibuat untuk kalender. Jadi dari gambar-gambar itu adik aku tertarik. Lalu adik aku mendekati ibu gembala yang mengurus mereka pada pergi waktu itu. Dan akhirnya datang bersama ibu gembala kemari. Sudah 8 tahun Oma Esther tinggal di Panti Jompo Wisma Mulia. Bagaimana rasanya tinggal di panti, Oma? Panti ini sebetulnya penuh dengan kemurahan. Kemurahannya adalah maksudnya tidak ditentukan jam 12 harus begini, jam 10 mesti begini gitu, tidak. Bebas, oma-oma mau tidur boleh, mau bangun boleh, ya. Nah, jadi itu suatu kemerdekaan yang diberikan pada kami oma-oma. Tapi kalau ada tamu itu adalah rezeki bagi kami oma-oma. Suka ada angpau atau ada bingkisan. Biasanya bingkisan itu kalau oma yang tidak beruang dijual. Dijual nanti uangnya dipakai buat apa yang dia perlukan. Lalu Oma di panti kegiatannya apa saja? Aku tidurnya maghrib. Nanti jam 9 aku bangun, aku minum obat, pergi ke kamar mandi, lalu tidur lagi. Minum gitu ya, tidur lagi. Aku bangun jam 2 kurang seperempat. Tapi jam aku itu dipercepat setengah jam. Aku bangun berbunyi kredeng gitu, beker aku berbunyi ya. Lalu aku cepat-cepat keluar ya. Kalau air berbunyi aku senang sekali ya. Wah, air mengalir, puji Tuhan begitu ya. Lalu aku mencuci pakaian. Cuma satu, tapi itu yang penting yang mau digosok nanti. Jam 3 itu aku gosok gigi ya. Gosok gigi lalu mengenakan itu gigi palsu ya. Lalu mengambil air minum ke bawah ya, turun mengambil air minum. Sesudah itu aku istirahat ya. Sesudah istirahat olahraga. Jam aku jam setengah 4. Jam 4 lewat aku berhenti berolahraga. Jam 4 lewat 20 aku berolahraga.
Aku ada lari-lari begitu sedikit ya, ada senam-senam begitu ya, ada jalan sambil belajar menyanyi. Menyanyinya suaranya pelan-pelan ya, nggak berisik ya, ganggu orang tidur ya. Ancaman yang paling mengganggu orang-orang tua lanjut usia adalah kesehatan. Oma Esther keluhannya apa? Memang sejak aku masuk, mata aku ini menderita suatu penyakit sehingga aku susah untuk bekerja atau apa begitu ya, melakukan kegiatan apa ya begitu ya, kayak orang lain gitu. Misalnya orang lain kan bisa berlutut ya. Nah, kalau aku nanti kalau matanya sakit aku nggak bisa berlutut. Jadi udah aja aku biasakan diriku untuk berdoanya sambil berbaring begitu ya. Di antara oma lain penghuni panti, Oma Esther memang terlihat paling lincah. Oma membawa kami ke seorang penghuni panti yang sedang sakit. Oma Eli, Kompas TV nah, Kompas TV. Oma Eli baru nyampe ya? Iya, malam-malam saya juga nggak tahu diangkat dibawa ke rumah sakit. Iya. Udah lupa orang. Oh begitu ya. Iya. Sekarang udah sehat ya Oma? Iya. Iya puji Tuhan deh. Oma Esther juga lalu membawa kami ke kamarnya. Pasti karena kakinya dianggap masih kuat, Oma Esther ke bagian kamar paling atas. Ke atas, loteng. Kamar Esther. Tuh gambarnya yang dikasih Nancy. Ini apa? Ini tadinya ini yang jadi utama. Ternyata sudah tidak bisa jadi utama lagi, nggak bisa bunyi kereneng lagi. Udah pensiun. Jadi dia cuma jadi penyocok aja. Ini sebelahnya yang baru ini kan suka ngaco. Jadi kalau dia ngaco ketahuan dari dia. Meski senang tinggal di panti, ternyata Oma Esther juga punya keluhan. Itu apa nggak kebagian kamar mandi? Kamar mandi 2 sukaan dipakai sama orang dua-duanya. Lalu satu orang datang lagi mau pakai kamar mandi. Seharian bersama Oma Esther, kami tak melihat kesedihan dan wajah murung. Oma Esther bercerita banyak penuh tawa. Sekarang aku lebih suka tinggal di sini. Jadi waktu adik aku menjanda, lalu punya kawan pacar baru, akhirnya menikah. Aku ditanyain mau tinggal dengan mereka. Aku nggak mau. Karena aku melihat ketika aku tinggal di sini, suasana hubungan kami bagus sekali. Jadi aku tidak mau merusak hubungan itu lagi. Jadi aku lebih suka tinggal di sini. Tapi setiap orang pasti punya rasa sedih. Apa yang paling membuat Oma bersedih? Paling sedih dulu adalah waktu suami adik aku meninggal. Sebab dia yang bayarin aku di sini, beliin obat, beliin baju setahun sekali. Sudah 1 bulan baru dikasih tahu aku sama adik aku. Tinggal di panti, tanpa anak dan suami, Oma Esther mengaku paling senang jika dikunjungi. Apalagi jika Uang angpau tuh menjadi suatu idam-idaman bagi kami semua oma-oma. Jadi kalau ada tamu, biasanya oma-oma giat, semangat begitu, ya. Lalu ikut acara. Ntar melempem kalau angpau nggak ada. Iya, inilah Oma Esther, senang bertemu dengannya. Ia akan menjawab semua pertanyaan dengan polos dan jujur. Sebelum berpisah, pertanyaan terakhir buat Oma. Apa yang paling Oma inginkan? Aku ingin menyambut Natal tahun ini. Semoga aku bisa menyanyi dengan bagus. Kita dapat menjangkau oma-oma lansia yang mungkin kurang mendapat perhatian dari keluarga. Mereka tinggal di sini dan juga kami dapat berbagi kasih dengan oma-oma di sini sehingga sebagai amanah lah. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak mau. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan.
dalam tertangkap kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Tua, sepi, sendiri, dibuang, dilupakan. Jika bisa memilih, para orang tua lanjut usia ini mungkin ingin menghabiskan hari tuanya dengan bahagia bersama keluarga. Tidak merasakan renta dan sakit di tempat tidur ruangan panti. Tapi panti jompo kini menjadi tempat berlindung terbaik untuk para oma ini. Bukan di rumah sendiri atau di rumah anak. Di kamar besar ini tinggal sekitar 10 oma. Begitu juga di kamar-kamar panti lain. Ada 63 oma yang menjadi penghuni Panti Werda Wisma Mulia, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat. Dan hanya ada satu opa di antara para oma. Sang opa juga mengandalkan kursi roda karena sudah tak bisa berjalan. Panti yang dibangun sejak tahun 1961 ini menampung manula dari berbagai latar belakang dan agama. Sebagian besar sudah tidak memiliki keluarga atau dititipkan keluarga mereka karena alasan tidak mampu. Dengan beragam masa lalu pula, merawat para penghuni panti perlu perhatian khusus. Wah, oma-oma ini berhubung sudah manula semua, mereka rasa cepat marah, emosi tinggi, sensitif, karena mungkin pengaruh mereka kadang-kadang tinggal di sini karena kesendirian mereka tidak kawin. Selanjutnya mereka juga mungkin kangen dengan keluarganya tidak jenguk mereka, maka itulah tingkat kesulitan kalau mereka sudah marah-marah. Mereka pikun kadang-kadang kita harus menenangkan mereka supaya mereka bisa kembali seperti biasa. Karena kebiasaan mereka itu
merasa dirinya ini terbuang oleh keluarga gitu. Sehingga kebutuhan kami ini sebetulnya untuk oma-oma ini adalah jasmani dan rohani. Kalau jasmani kan biasa ya makan sehari-hari itu. Kalau rohani ini adalah satu penguatan iman dan kedua motivasi untuk semangat hidup. Itu yang kami utamakan. Menjadi tua artinya menurunnya kondisi fisik dan psikologis. Apalagi jika tinggal di panti, tempat berkumpulnya puluhan manula dengan beragam karakter, masa lalu, merasa sebatang kara, dan terbuang. Makin tua ini makin sensitif ya. Jadi kalau saya lihat oma-oma ini banyak sekali yang sudah tidak bisa tersinggung sedikit pun gitu. Jadi adanya itu mereka itu berantem gitu ya. Teman-teman di sini ada yang baik, ada yang jahat. Suka berantem. Mereka kadang-kadang bisa marah, bisa pukul teman sesama mereka. Itu yang benar-benar agak sulit karena mereka susah ditahan kalau udah emosi. Mungkin karena kita di sini juga pencerahan rohani. Kita ada 5 agama, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Itu semuanya ada di sini, jadi itu mungkin ada pencerahan yang sekali seminggu pasti ada yang mengingatkan gitu supaya selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kehidupan panti dengan segala warnanya, mau tidak mau harus dinikmati para oma penghuninya dalam senang dan duka. Termasuk harus menyaksikan satu demi satu teman sesama penghuni panti yang lain lebih dulu pergi dipanggil Tuhan. Kami dapat berbagi kasih dengan oma-oma di sini sehingga sebagai amanah lah. Kalau orang tidak mencintai pekerjaan begini pasti orang tidak bisa. Harapan kami ya, karena ini adalah kelompok usia lanjut ya. Mudah-mudahan pemerintah itu lebih memperhatikan kondisi ini. Seperti kalau kami melapat ke Jepang, ke negeri Belanda, itu beda sekali pemerintah untuk menangani lansia itu kalau dibandingkan dengan di sini. Semua manusia yang hidup pasti akan menjadi tua. Semua yang hidup pasti akan mati. Kami ajak Anda merasakan kehidupan orang-orang tua lanjut usia dari dalam panti. Seperti apa ya kehidupan kita setelah tua kelak? Harapan saya sampai saya diberikan Tuhan kesempatan sampai kapanpun saya beraktivitas. Karena saya lihat pemimpin-pemimpin saya di sini orang-orang tua sampai umur 83 pun mereka beraktivitas. Itu yang saya contoh. Manjakan dia dengan kasih sayang. Hito ga arukeba michi ni naru. 水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の外で腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Inekape Taiso di jam berikut hanya di KTV.
Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Pagi buta, serombongan manula berolahraga. Senam pagi paling efektif untuk memacu jantung dan saraf para perempuan lanjut usia ini. Rata-rata bisa mengikuti gerakan senam pelatih mereka dengan baik. Ini karena para manula ini rajin berolahraga secara teratur 3 kali dalam seminggu di halaman Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara. Adalah Yogiana Manurung yang mengompori para orang tua lanjut usia ini di kawasannya untuk rajin berolahraga. Perempuan 60 tahun ini lebih akrab disapa Bidan Ana. Padahal ia sudah lama pensiun sebagai bidan di Puskesmas Tugu Utara. Ya pentingnya itu menghibur mereka. Jadi gini loh, kalau di rumah terus apalagi di Jakarta kan, nah orang orientasinya ke uang kan. Duh, aku di rumah nggak punya uang, anakku hanya bisanya begini. Artinya kepikir ke situ kan penyakit akan tambah. Tapi kalau kita buat gini, kan kita motivasi. Bersyukurlah sebagai orang tua, Tuhan anugerahkan anak, dan bersyukurlah Anda tidak ngasih makan lagi anaknya. Ya, jadi walaupun dia tidak memberi, sudah bersyukur. Kami kenalkan kepada Anda, Bidan Ana. Mungkin belum banyak yang kenal Bidan Ana, tapi perempuan ini sudah memberi banyak kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Terutama para orang tua lanjut usia, para ibu, dan anak-anak. Kami di sini melatih motivator. Karena saya sudah jadi trainer, banyak hal yang sudah ini jadi motivator. Saya sudah latih di sini sebagai pengganti saya, kader-kader masyarakat. Kalau di Tugu Utara itu 135. Dan saya di 6 kelurahan jadi penyuluhan seperti nanti jam 10.45 di Kelapa Gading untuk itu dia. Pademangan juga iya, Cilincing juga iya. Dan nanti rencananya ke Jakarta Selatan. Jakarta Timur juga udah, di Jatinegara gitu. Dan di kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian juga saya masuk. Di Nasrani juga saya masuk. Nah, jadi saya berpikir nasionalisnya aja. Bidan Ana tidak sekedar memberi teori tentang pentingnya kesehatan. Ia galak kepada para ibu agar memberi gizi seimbang untuk keluarga mereka. Ya kalau membuat Indonesia menjadi lebih sehat, saya harus sepaham kita dengan pemerintah. Peraturan, karena sangat banyak sekarang produk-produk yang tidak layak dikonsumsi. Kalau memang kita sepaham dengan pemerintah, Menteri Kesehatan dengan pemerintah, secapek apapun kita tetap. Karena sangat banyak produk yang tidak layak. Wakil saya sebagai ketua lansia dan juga dia sebagai koordinator Formi tingkat kelurahan Tugu Utara. Karena koordinator itu ada tingkat kecamatan, ada tingkat kelurahan, dan dia juga sebagai instruktur juga untuk lansia. Namanya Suhaibah. Kita dengan happy mengerjakan segala sesuatu karena kalau jadi seorang ibu yang malas pasti sakit-sakitan. Tapi kalau berpola pikir yang positif, mendukung suami, mendukung anak-anak, dan memanage keuangan, memanage rumah tangga, pasti sehat. Dan bersilaturahmi dengan teman-teman, bergaul. Dan juga ambil pekerjaan sosial di masyarakat. Ia juga paling galak dan anti makanan instan. Jadi tidaklah makan seperti nugget, bakso yang sudah jadi, semua tidak. Nah, jadi makanan yang produksi masih. Kalaupun membuat bakso sendiri. Nah ini ke depan saya bersama IPB Bogor, kalau nggak salah bulan depan atau November, saya akan dilatih mereka membuat ini. Somai yang layak untuk anak-anak, bakso yang layak untuk anak-anak, nasi goreng seperti apa. Karena IPB Bogor sudah mencontohkan di Jogja.
Jadi nanti akan saya buat. Jadi saya sudah mengemas namanya warung UKS, warung usaha kesehatan sekolah. Sekarang kita beli buah dulu ya. Ini kita membeli apel Malang karena menurut kesehatan itu yang lebih sehat itu adalah apel Malang. Itu dia sahabat lama ketemu di pasar. Bukan gitu, bidan kami yang paling rajin ke kantor RW. Oh gitu dia yang betul. Besok hari Minggu udah kerja bakti. Hari Rabu ada kunjungan lurah baru, Ibu Lurah. Oh Ibu Lurah, hari Rabu? Hari Rabu ya tanggal 9. Ya telepon aja saya. Ya udah datang hari Rabu tanggal 9. Ke pos RW langsung? Di pos RW langsung. Jam? Biasalah pagi. Pagi? Oke deh, nanti saya ngomong sama Ibu Lurah dah. Ya, Ibu Lurah ya. Tadi juga Gaya bicara perempuan asal Sumatera Utara ini memang tegas, atau beberapa orang menganggapnya galak. Tapi Yogiana Manurung mau susah payah mengkampanyekan pentingnya makanan sehat. Bahaya makanan-makanan apalagi dia pakai penyedap ya. Kalau untuk anak kecil itu mengurangi nafsu makan pertama. Kedua, kalau panjang ke sana ya memicu beberapa penyakit, terutama ke kanker. Dan dia mempunyai ketagihan, pengen makan itu lagi dan itu lagi. Sehat nggak kalau satu ini? Sedangkan kita bukan nampak sehat 5 sempurna lagi, udah gizi seimbang. Harus berimbang, harus beragam dimakan dan alami gitu loh. Nah, itu dia yang alami itu. Nah ini sukar kita bekas bersama kan. Kalau kita menjadi Menteri Kesehatan, sebenarnya gampang aja. Hanya pendekatan aja dengan industri-industri, kita sampaikan bahaya dan kerugiannya. Mungkin kita kasih solusi industri yang sehat. Seperti pola hidup sehat. Sekarang sudah banyak klub sehat. Klub sehat juga memproduksi, tapi makanan alami disampaikan. Jadi seperti kami di sini namanya penyimpang positif. Penyimpang artinya itu menyimpang tapi positif. Maksudnya memakan yang alami yang ada di lingkungan sendiri, tidak memakan yang instan. Ini program itu ada di sini itu namanya. Namanya pos gizi. Hidup sehat tidak sekedar untuk orang lain. Yogiana Manurung juga melakukannya di rumah. Jadi semua buah itu harus dicuci di bawah air mengalir dan harus dipakai spons seperti ini. Nah ini ada salah satu namanya flat sheet. Jadi dia ada 11 fungsi ini dan juga untuk otak. Ya jadi dan juga untuk tenaga. Jadi ini cocok untuk bagi lansia. Alami itu adalah untuk mengurangi resiko, ya. Jadi karena kalau kita makan yang tidak alami, kan terus terang aja kan kita nggak bisa lihat bahan-bahan kimia apa yang dicampurkan ke dalam makanan itu. Maka tak salah jika bidan Ana dianugerahi banyak penghargaan. Salah satunya Sri Kandi Award, penghargaan untuk wanita luar biasa yang mendedikasikan hidupnya untuk kesehatan ibu dan anak-anak. Harapan saya sampai saya diberikan Tuhan kesempatan sampai kapanpun saya beraktivitas. Karena saya lihat pemimpin-pemimpin saya di sini orang-orang tua sampai umur 83 pun mereka beraktivitas. Ya, sampai 85 ada yang terakhir. Itu yang saya contoh. Nah, inilah satu kebanggaan kita kepada Tuhan. Berarti kita sudah banyak melakukan hal-hal yang layak di hadapan Yang Maha Kuasa dan juga yang layak secara kesehatan, secara manusia. Karena saya waktu dibawa ke Denmark, umur 100 tahun di sana biasa. Ya, nah kami disuruh jalan kaki bersama mereka, kami kalah. Karena apa? Pola makan mereka tidak ada iklan di televisi, tidak ada spanduk tentang makanan, dan tidak ada mereka yang umur 0 sampai 17 tahun tidak boleh minum susu formula. Yogiana Manurung, perempuan luar biasa. Usianya makin senja, tapi semangatnya tetap menyala. Mimpinya sederhana, agar semua keluarga stop mengkonsumsi makanan instan, beralih ke makanan alami, dan menjaga gizi seimbang